Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipta Lestari, NPM 20111000443. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan dan metode dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Pengertian dan pentingnya metode dalam pendidikan Islam. Pengertian metode yaitu suatu cara atau jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengertian pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berdasarkan ajaran atau tuntutan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua dan sesama hidupnya. Fungsi metode pendidikan Islam. Metode berfungsi untuk mengantarkan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang sesuai dengan objek sasaran tersebut. Metode juga dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada penciptanya sebagai khalifah di muka bumi dengan melakukan pendekatan di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki potensi jasmania dan rohania, yang keduanya dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip, azas-azas, dan jenis atau macam metode pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip pendidikan ada 9, yaitu prinsip yang memberikan suasana hati gembira, prinsip yang memberikan layanan serta santunan dengan cara yang lemah dan lembut, prinsip yang bermakna bagi peserta didik, prinsip yang berprasyarat, prinsip komunikasi yang terbuka, prinsip pengetahuan baru, prinsip memberikan model perilaku yang baik bagi peserta didik, prinsip praktik pengalaman secara aktif, prinsip kasih sayang, dan juga memberikan bimbingan serta penyuluhan. Azas-azas pendidikan. Yang pertama, pengertian azas pendidikan. Azas pendidikan adalah azas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang berkeseimbangan antara kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah, jasmaniyah dan rohaniyah, atau antara kehidupan material dan mental spiritual. Azas-azas pokok. Yang pertama, ada Azas Tutwuri Handayani. Azas Tutwuri Handayani dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapat tanggapan positif dari Dr. Andes R.M.P. Sustra Kartono, filsafat dan ahli bahasa. Mereka menyatukan semboyan menjadi satu kesatuan asas yang berbunyi Ingarsa Sung Tulada, jika di depan menjadi contoh. Ing Madya Mangun Karsa, jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat adalah motivasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, jika di belakang mengikuti dengan asas pembelajaran sepanjang hayat, meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan atas kemandirian dalam belajar akan mendapatkan guru dalam peran utama, fasilitator, dan motivator. Macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, asas sejarah atau historis, asas sosial, asas ekonomi, asas politik dan administrasi, asas psikologi, asas motivasi, dan asas apersepsi. Jenis atau macam-macam metode pendidikan. Yang pertama, metode teladan, metode kisah-kisah, metode nasihat, metode pembiasaan, metode ceramah atau khutbah, metode diskusi, dan metode tanggung jawab. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.